Narkoba. Yap, narkoba ibaratkan virus yang menginfeksi masyarakat. Sama seperti virus, narkoba menyebar dengan cepat dan sulit diberantas. Dari mulai kampung-kampung, kumuh, hingga gedung-gedung pencakar langit. Bisnis narkoba merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Di balik penyebaran penggunaan narkoba, ada para gembong narkoba yang bertindak sebagai dalang utamanya. Dan kali ini, gue akan ngebahas gembong narkoba yang cukup besar di Indonesia. Dari mulai memproduksi di dalam lapas, sampai membuat sebuah pabrik skala besar. Lantas, siapa aja mereka dan bagaimana mereka melakukannya? Daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Pria bernama Freddy Budiman yang lahir pada 18 Juli 1997. Dia adalah seorang pengedar narkoba yang akhirnya tertangkap. Freddy merupakan anak dari pasangan suami istri Nanang dan Nurasya. Masa kecil Freddy banyak menghabiskan waktunya di Jalan Karembangan Baru 7 nomor 6A, Kemayoran, Kecamatan Karembangan, Surabaya. Sebelum menjadi seorang pengedar narkoba, semasa kecil Freddy dia dikenal sebagai orang yang luwes bergaul. Dia juga mahir bermain biliar. Tapi meskipun mereka ini sering bermain biliar dan berminum minuman keras, mereka nggak pernah berjudi ataupun memakai narkoba, seperti yang dilakukan Freddy saat ditangkap. Pada tahun 2009, jejak perdagangan narkoba Freddy tercium. Untuk pertama kalinya, Freddy Budiman akhirnya ditangkap. Usai kedapatan memiliki 500 gram sabu-sabu, atas kasus ini, dia pun divonis hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan. Lebih dari 3 tahun menjalani hukuman di dalam lapas. Tapi kenyataannya, hal itu nggak membuat Freddy ini kapok. Karena setelah bebas, lagi-lagi Freddy berulah dalam kejahatan yang sama. Dia kembali tertangkap untuk kedua kalinya karena memiliki 300 gram heroin, 27 gram sabu, dan 450 gram bahan pembuat ekstasi pada tahun 2011. Dan di kasusnya, pengandaran yang kali ini melibatkan oknum anggota Polri. Atas hal ini, Freddy divonis 18 tahun penjara di LP Cipinang. Tapi semakin dia mendapatkan hukuman yang nampaknya lebih berat dari sebelumnya, Freddy bukannya kapok atas hal itu, bahkan dia semakin menjadi-jadi. Dan asal kalian tahu, Freddy tetap bisa mengendalikan peredaran ekstasi bermodalkan telepon genggamnya, Pak. Dan pada akhirnya, Freddy di tahun 2012 kembali membuat masyarakat heboh. Perbuatan Freddy semakin brutal. Dia ketahuan mengimpor 1,4 juta butir ekstasi dari dalam penjara. Barang haram tersebut dia impor dari Cina pada tanggal 28 April 2012 dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 8 Mei 2012. Dalam penggeledahannya, ekstasi ini dibungkus dalam paket teh Tiongkok sebanyak 12 kardus. Atas kasusnya ini, Freddy mendapat ganjaran hukuman yang semakin memberatkannya. Dia mendapatkan vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan sepertinya, hukuman mati pun masih belum bisa membuat Freddy ini kapok. Pada April 2015, dia menjadi otak produksi narkotika jenis baru yang disebut dengan CC4. Dan sebelum menjelang eksekusi matinya, Freddy membuat masyarakat gempar atas pengakuannya melalui koordinator kontras saat itu, yaitu Haris Azhar. Haris menyampaikan, saat itu Freddy mengaku dia bukanlah bandar narkoba, melainkan operator penyelundupan skala besar. Karena bos Freddy itu berada di Cina dan dia juga mengakui bahwasanya sebelum membawa barang masuk, Freddy ini terlebih dahulu menghubungi polisi, BNN, dan bea cukai untuk bekerja sama dengan aparat untuk melancarkan bisnisnya. Tapi benar atau enggaknya belum ada kejelasan hingga saat ini. Yang jelas dia juga mengaku kecewa karena aparat-aparat yang dia maksud sama sekali nggak tersentuh oleh hukum. Sampai pada akhirnya Freddy Budiman dieksekusi pada tanggal 29 Juli 2016 di lapangan Tunggal Paneluan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari kisah Freddy Budiman, lantas apakah ada yang lebih besar dari dia? Ada tentunya. Dan seperti istilah tenggelamnya Freddy Budiman, muncullah Freddy Pratama. Freddy Pratama atau juga dikenal dengan Miming, namanya ini masuk dalam daftar buron internasional setelah Polri mengeluarkan Red Notice pada Juni 2023. Red Notice sendiri adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap seseorang. Freddy Pratama ini sebenarnya sudah menjadi buron polisi Indonesia sejak tahun 2014.
Namun, Polri baru menerbitkan Red Notice 9 tahun kemudian setelah sindikat narkoba jaringan internasional Freddy terungkap pada Mei 2023. Jaringan sindikat narkoba Freddy Pratama menjadi yang terbesar di Indonesia saat ini. Bukan hanya diburu polisi Indonesia, sosok Freddy Pratama ternyata juga menjadi orang paling dicari pihak berwenang Thailand dan Malaysia. Freddy Pratama, dia itu memiliki nama samaran seperti The Secret, Casanova, Airbag, hingga Mojopahit. Dan hal itu semakin membuatnya sulit untuk dideteksi di mana keberadaannya. Freddy Pratama dan jaringannya tergolong bekerja dengan rapih dan terstruktur, salah satunya adalah dalam hal berkomunikasi. Dalam jaringannya, mereka selalu menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trema, hingga Wire. Setelah melalui rangkaian penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwasanya narkotika yang diedarkan Freddy itu diduga berasal dari mertuanya yang kini berada di Thailand. Pasalnya, mertua Freddy adalah gembong kartel narkotika terbesar di Thailand. Narkoba yang diedarkan itu diduga berasal dari segitiga emas, lalu dikemas di Thailand dalam bungkusan Thai Cina. Baru setelahnya dikirim ke Malaysia dan Indonesia dan diedarkan. Segitiga emas sendiri atau yang disebut dengan Golden Triangle di Asia Tenggara yang dimaksud mencakup sebagian wilayah Burma, Cina, Laos, dan Thailand. Wilayah itu menjadi pusat peredaran sumber narkoba internasional sejak abad ke-16. Dari bisnis haramnya itu, diduga terjadi perputaran uang dengan jumlah yang cukup fantastis. Nggak tanggung-tanggung, jumlahnya diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Selain operasi penangkapan, Polri juga fokus dalam penanganan aset Freddy Pratama dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Aset yang disita Polri sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 jumlahnya itu mencapai 10,5 triliun dengan rincian jumlah uang tunai, 4 unit bangunan, 13 unit kendaraan, dan uang dalam sejumlah rekening. Selain itu juga, Polri berhasil menyita jumlah barang bukti yakni 10,2 ton sabu serta 116.346 butir ekstasi. Jumlah yang cukup fantastis. Dalam upaya penangkapan Freddy Pratama, Polri bekerja sama dengan kepolisian Thailand, Malaysia, dan Australia. Dan beredar kabar juga bahwasanya Freddy melakukan operasi wajah agar identitasnya sulit untuk dikenali. Dan diduga kuat Freddy sedang bersembunyi di sebuah hutan di Thailand. Dari tempat bersembunyi itu, Freddy ini disebut-sebut masih gencar menyuplai bahan baku narkoba termasuk ke Jakarta. Dan sampai saat ini, sosoknya masih belum bisa ditemukan. Berbeda halnya dengan dua gembong narkoba yang gue bahas tadi. Sosoknya kali ini gak banyak diketahui orang, tapi dia juga gak kalah besarnya dari Freddy Budiman atau bahkan Freddy Pratama. Dia adalah jaringan sindikat narkoba Benny Sudrajat. Kasus ini bermula saat Benny Sudrajat membeli sebuah gudang di Komplek B Balaraja Tiga Raksa, Tangerang pada tahun 2001. 2 tahun setelahnya, Benny pergi ke Hong Kong untuk bertemu mafia narkoba setempat, yaitu Peter Wong. Dari pertemuannya itu, Benny ditawari dana sebesar 1 miliar untuk membangun sebuah pabrik narkoba. Dia menyanggupinya dan pulang ke Indonesia. Selanjutnya, Benny membeli sebuah gedung di Komplek Industri Batik Sepatan, Tangerang, dan menyulap gedung tersebut menjadi pabrik narkoboy. Benny lalu mengontak jaringannya yang mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan operasionalnya. Mereka terdiri dari Nicholas, yang merupakan warga negara Belanda sebagai koki alias tenaga ahli pembuat psikotropika. Sergei, yang merupakan warga negara Prancis, dia mempunyai peran sebagai teknisi mesin pembuat zat psikotropika. Iming Santoso, dia ditugaskan sebagai direktur PT Sumako, yaitu sebuah perusahaan untuk mengelabuhi petugas aktivitas pabrik tersebut. 5 warga negara Cina yang bertugas sebagai tenaga ahli pembuat narkoboy. Samad sebagai penjaga gudang, Arden Christian sebagai petugas administrasi pabrik, Hendra Raharja sebagai pembantu umum, Toto Kusnadi sebagai petugas kebersihan, Marodi, Stanley, dan Onse sebagai karyawan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendatangkan Zhen Mengquan dan keempat rekannya dari Cina pada 11 November 2003. Tugas mereka adalah menyiapkan pabrik seperti mengeset alat produksi, mengecek bahan baku, dan menata peralatan lainnya. Setelah tugas mereka selesai, mereka kembali ke Cina. Di awal tahun 2004, bahan baku narkoboy dikirim Peter Wong dari Hong Kong.
Bahan baku itu lalu ditempatkan di sebuah gudang di kampung Citawa Serang. Nicholas dan Sergei, mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah terbang 16 jam dari Amsterdam. Keduanya lalu beristirahat 4 malam di sebuah hotel di Sleepy. Di hari kelima, mereka ke lokasi pabrik dan mulai meramu bahan baku menjadi bahan baku ekstasi dan sabu. Proses pembuatan dilakukan kurang lebih 48 jam. Setelah selesai, Nicholas pulang ke Amsterdam. Produksi selanjutnya dilanjutkan oleh Jean Mencken dan keempat rekannya. Kelima orang ini tiba di Indonesia pada 12 Mei 2004 dan mereka langsung ke pabrik untuk memproduksi narkoboy. Pada pertengahan bulan Mei, giliran Nicholas kembali datang dari Amsterdam dan ikut bergabung ke dalam pabrik tersebut. Hasil produksi Nicholas dan 5 rekannya yang berasal dari Cina tadi dicetak menjadi ribuan butir pil ekstasi dan dibungkus dalam sebuah plastik. Untuk setiap satu plastiknya berisikan sebanyak 1000 butir pil. Yang kemudian plastik itu dimasukkan ke dalam kardus dan dikirim ke berbagai tempat di Indonesia dan Asia Tenggara. Pada Maret 2005, Nicholas datang kembali ke Indonesia bersama Sergei. Nicholas mengajak Sergei karena akan memindahkan lokasi pabrik narkoba tersebut. Alasan Nicholas mengajak Sergei karena Sergei ini ahli dalam bidang instalasi pabrik dengan spesialis las. Sebelum dipindahkan, di pabrik itu, Nicholas masih meracik bahan baku narkoba dan dilakukan berulang kali, sehingga bisa menghasilkan jutaan butir ekstasi dan ratusan kilo sabu-sabu. Pada 14 April 2005, pabrik itu sempat terjadi kebakaran hingga operasinya dihentikan sementara. Operasi pabrik kembali berdenyut dengan memindahkan lokasi pabrik ke Cikande Serang. Benny Sudrajat mengerogoh kocek sebesar 3,1 miliar untuk membeli lahan pabrik tersebut. Triknya memang gak ceroboh, dia ini berkamuflase membuat sebuah pabrik yang bernama PT Sumako Jaya Abadi. Hal itu dilakukan untuk mengelabui orang-orang sekitar dan supayanya pabrik itu kelihatan seperti pabrik pada umumnya. Operasi pabrik itu mulai berjalan pada Juli 2005 dengan tim lengkapnya yaitu Nicholas, Sergei, 5 orang dari Cina, serta karyawan lainnya. Di pabrik ini dibangun lebih modern, yaitu ada ruang laboratorium, rak-rak besi, gudang, pintu rahasia, dan mes karyawan. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi 8.000 pil ekstasi dan 25 kilo sabu-sabu. Setelah dihasilkan ribuan kilo sabu-sabu dan jutaan butir ekstasi, barang kemudian dikeluarkan dalam paket kecil dan di-full ke sebuah gudang di kompleks pergudangan Jatake. Alasan mereka menggunakan nama PT Sumako adalah supayanya operasional pabrik itu seakan-akan benar-benar legal dan dari luar tampak seperti pabrik perindustrian biasa. Tapi sepandai-pandainya menutupi sebuah kejahatan, sampai pada akhirnya polisi berhasil mencium jejak mereka. Pada 11 November 2005, aparat melakukan penggerebekan pabrik itu. Nicholas tertangkap basah saat sedang menyaring campuran kimia piperonil metil keton. Dan Sergei sedang istirahat usai mengganti elemen mesin destilasi yang baru. Warga negara Cina lainnya tengah mengoperasikan pabrik, seperti memindahkan drum dan sebagainya. Terus gimana dengan bos besarnya? Ternyata Benny udah mengetahui rencana penggerebekan itu dan dia sedang siap-siap pergi ke Singapura. Tapi langkahnya berhasil digagalkan dan dia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun Aming ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Barat. Dan tersangka lainnya ditangkap di gudang saat digerebek. Polisi mendapati 125 kilo sabu dan ribuan pil ekstasi siap edar. Atas keberhasilan Polri, Presiden yang saat itu menjabat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono meninjau langsung lokasi keesokan harinya. Setelah diketahui masyarakat luas, dunia internasional mencatat ini adalah pabrik narkoba ketiga di dunia. Mereka yang terlibat dalam hal ini lalu mendapatkan hukuman yang setimpal. Atas perbuatan mereka, 9 orang diantaranya dihukum mati dan diantaranya adalah Benny Sudrajat alias Tandi Winardi, Iming Santoso alias Budi Cipto, 5 warga negara Cina, Nicholas yang berasal dari Belanda, dan Sergei yang berasal dari Prancis. Mendapat vonis hukuman mati aja nggak cukup membuat mereka ini kapok, terkhususkan Benny. Karena nggak kunjung ditembak mati, diam-diam Benny ini kembali membangun jaringannya dari balik sel LP Pasir Putih, Nusa Kambangan. Lewat kaki tangannya, Benny bisa kembali membangun kerajaan bisnis haramnya itu di Pamulang, Tangerang. Tapi pabrik tersebut mengalami kebakaran dan Benny memindahkan pabrik itu ke Palasari, Cipanas, Cianjur pada 2009. Setelah itu, mereka juga membangun pabrik narkoboy di daerah Petojo, Jakarta Pusat. Lalu dengan siapa Benny membangun kembali pabriknya itu?
Ternyata Benny meminta bantuan dua anaknya untuk mengoperasikan jalannya bisnis haram itu. Mereka adalah Arden Christian Sudrajat dan Aldo Enrico Sudrajat. Padahal nih, Arden saat itu juga sama-sama dipenjara di LP Pasir Putih karena kasus yang sama. Sehingga Aldo lah yang bertugas mencari lokasi yang aman untuk membuat narkotika. Lalu siapa peracik narkotika jenis sabu ini? Ternyata Benny mendatangkan koki dari Hong Kong yang bernama Avan. Ternyata di penjara di pulau terpencil nggak menghabiskan akal Benny dan anak-anaknya untuk bisa mengontrol pabrik narkotika. Keduanya bekerja sama dengan Ane Yuliana, yaitu orang yang kerap datang ke Nusa Kambangan karena membesuk teman lelakinya yang juga di penjara. Dia adalah Jimmy Haryadi. Ane lalu menggandeng Victor dan Rio dalam membangun pabrik narkoba itu. Avan selaku peracik datang ke Indonesia hanya untuk memasak sabu. Setelah selesai bertugas selama 1 mingguan, ia kembali ke Hong Kong. Sehingga total yang terlibat membangun pabrik narkoboy Benny Jilid 2 yaitu ada Arden Christian Sudrajat, yaitu anak pertama dari Benny, Aldo Enrico Sudrajat yang merupakan anak kedua, Avan, Victor, Ane, Jimmy Haryadi, dan Rio. Operasi pabrik ini akhirnya terbongkar saat polisi menggerebeknya di tahun 2009. Atas hal ini, mereka mendapat hukuman yang setimpal. Benny Sudrajat kembali mendapat hukuman mati. Arden Christian Sudrajat yang merupakan anak pertama, dia mendapatkan vonis hukuman 18 tahun penjara. Aldo dan rekan-rekannya putusannya tidak dipublikasikan. Dengan rekam jejak Benny yang sudah berkali-kali membangun pabrik narkoba, mengapa jaksa tidak segera mengeksekusi mati? Seperti halnya Freddy Budiman. Dan itulah tadi beberapa kasus para gembong narkoboy yang cukup besar di Indonesia. Gimana buat kalian soal kasus ini? Ataukah ada keterlibatan pihak-pihak tertentu sehingga para pelaku ini masih aman? Seperti halnya Freddy Pratama yang masih menjadi buron sampai saat ini. So, gue minta maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. See you next video dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis, Pak.